Belajar pada hakikatnya merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Perubahan ini bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak yang lain, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Proses belajar individual dan kontekstual artinya proses belajar terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Belajar bermakna atau meaningful learning merupakan suatu proses yang dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Kebermaknaan belajar sebagai hasil dari peristiwa mengajar yang ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep, informasi atau situasi baru dengan komponen-komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa. Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh. Setiap konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna, maka guru harus selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dan membantu memadukannya secara harmonis. Konsep-konsep tersebut dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Nah, kebermaknaan suatu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sedikitnya 3 faktor, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu yang ada pada waktu tertentu. Ada 2 prasyarat terjadinya belajar bermakna. Itu pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Dan yang kedua, anak yang akan belajar harus bertujuan belajar bermakna. Kebermaknaan potensial materi pelajaran bergantung kepada 2 faktor, yaitu yang pertama adalah materi itu harus memiliki kebermaknaan yang logis. Yang kemudian yang kedua adalah gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami pendidikan sesungguhnya tidak bebas nilai. Praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari filosofi yang melatar belakangi. Di antaranya adalah cara kita memandang anak. Salah satu pandangan tentang anak yang banyak digunakan saat ini adalah teori tabula rasa. Tabula rasa berasal dari bahasa Latin, artinya kertas kosong. Tabula rasa merujuk pada teori yang menyatakan bahwa anak-anak terlahir tanpa isi, dengan kata lain kosong. Teori tabula rasa ini menjadi salah satu asumsi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah kita pada saat ini. Dengan asumsi bahwa anak adalah sebuah kertas kosong, maka dibutuhkan orang tua atau guru atau pihak eksternal untuk menolong anak. Tugas guru dan proses pendidikan adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi pelajaran yang penting bagi anak-anak. Teori tabula rasa ini memandang anak-anak dengan cara yang sangat reduktif. Nah, hal ini mengakibatkan sentral proses pembelajaran terletak pada orang dewasa, dan anak-anak secara tidak sadar selalu diposisikan dalam kondisi yang pasif. Mereka diam karena mereka hanya dianggap kertas kosong yang harus diisi. Nah, teori tabula rasa ini menjelaskan fenomena anak-anak sekolah konvensional saat ini. Kegiatan utama pembelajaran didominasi oleh guru yang menjelaskan materi pelajaran, mengisi kertas kosong, sementara anak-anak dituntut untuk mendengarkan dan menerima. Anak harus menghafal dan memfotokopi penjelasan guru. Keterlibatan anak dianggap
terlalu penting, apalagi pendapat dan inisiatif anak. Nah, kalaupun ada, semua itu hanya bersifat suplemen untuk kegiatan utama, yaitu mengisikan materi pada anak-anak. Yang repot, pandangan tentang kertas kosong itu terbawa dalam proses pendidikan. Mulai jenjang SD hingga SMA, proses belajar dengan cara menulisi kertas kosong itu berlanjut hingga tingkat perguruan tinggi. Padahal anak-anak adalah individu dengan segala sifatnya. Memang ada bagian individu pada anak-anak yang belum berkembang seperti orang dewasa, tetapi individu itu bukan kertas kosong yang pasif menerima apapun pengaruh dari lingkungannya. Setiap anak memiliki potensi yang melekat di dalam dirinya. Ketika kita memandang anak sebagai individu, itu akan membuat proses pendidikan yang kita lakukan berbeda dibanding jika kita memandang anak sebagai kertas kosong. Dengan memandang anak sebagai individu, kita lebih melibatkan anak dalam proses pendidikan untuk dirinya sendiri. Kita mendengarkan dan memperhatikan pendapat mereka serta menjadikannya sebuah hal yang penting dalam proses pendidikan anak. Berangkat dari sudut pandang bahwa anak adalah seorang individu, sebenarnya esensi pendidikan itu adalah mengeluarkan potensi, bukan mengisi anak dengan potongan-potongan informasi. Jika kita meyakini bahwa fungsi utama pendidikan adalah mengeluarkan potensi yang dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa sebagai variasi. Ada siswa yang dapat menerima kegiatan belajarnya secara lancar dan tepat tanpa mengalami kesulitan. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang dalam pembelajarannya mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan siswa ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar dapat pula disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, maupun sosiologi. Nah, dalam semua itu pada akhirnya dapat mengakibatkan prestasi belajar berada di bawah rata-rata. Kesulitan belajar ada yang disebut learning disorder, learning dysfunction, underachieve, slow learning, dan learning disability. Oke, kita bahas satu persatu. Learning disorder ini keadaan di mana proses belajar anak, murid, atau siswa menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya respon yang bertentangan dalam diri anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Contoh anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate dan tinju, maka akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan-gerakan yang lemah gemulai. Kemudian yang kedua adalah kesulitan atau learning dysfunction, merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik. Nah, meskipun sebenarnya anak tersebut tidak menunjukkan adanya subnormality mental ataupun gangguan psikologi lainnya. Nah, contoh anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli. Namun mereka tidak pernah dilatih, maka dia tidak dapat menguasai teknik permainan bola voli dengan baik dan benar. Itu karena kurangnya mendapat pembinaan dalam hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah underachiever. Hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Nah, tetapi anehnya prestasi belajar yang dihadapkan tergolong rendah. Contohnya anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul. IQ-nya mungkin dia di atas 130. Namun anehnya prestasi belajar yang didapatkan biasa-biasa saja atau malahan sangat rendah. Kemudian yang keempat adalah slow learner, adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Learning disability, pada kelompok ini anak mengalami ketidakmampuan belajar, tidak mengacu pada gejala di mana
anak didapat belajar sama sekali atau menghindari belajar sehingga tidak pernah menemui hasil pembelajarannya secara intelektual. Misalnya hal ini terdapat pada anak-anak ambisil ataupun idiot. Nah, memang faktor makanan turut menentukan daya pikir, kecerdasan, dan daya tangkap anak dalam menerima pembelajaran. Sudah semestinya orang tua memberikan asupan makanan sehat, kaya nutrisi dan gizi, serta menu halal buat anak-anaknya, terlebih dalam masa pertumbuhan. Ketidakpedulian orang tua berpengaruh. Selain itu, terjadinya anak mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah dikarenakan orang tua biasanya tidak peduli pada anak. Dalam masa perkembangan, anak-anak perlu distimulus aspek motorik dan daya pikirnya. Terkadang anak dibiarkan tercampak apa adanya, tanpa ada kata ditanya, dibimbing atau dilatih, sementara orang tua sibuk mencari uang atau aktivitasnya sendiri, tanpa hirau dengan usia atau tumbuh kembang anak dan problematikanya. Karena ada kalanya di usia masa sekolah anak-anak perlu ditanya, diajak berdiskusi atau sharing, diminta alternatif pendapatnya, atau bahkan dimarahi bila perlu, bila ia melakukan suatu kesalahan. Untuk dapat menjaring kesulitan yang terdapat pada diri anak, terutama kesulitan dalam belajar, orang tua diminta selalu berkomunikasi aktif dengan anak. Komunikasi yang terbina dalam keluarga berguna untuk mengetahui keluhan anak, permasalahan yang dihadapi, harapan-harapan anak, dan gejolak emosi yang terpendam dalam diri anak. Binaan komunikasi antara orang tua dan anak dalam sebuah keluarga itu merupakan sumber kehangatan dalam rangka merespon daya pikir anak, mengembangkan imajinasi, dan merangsang cara kerja otak dalam mengimplementasikan tanggung jawab kepada dirinya atas tugas pembelajaran di usianya. Misalnya orang tua perlu menanyakan gangguan atau permasalahan yang dialami anaknya di sekolah. Nah, mungkin saat itu si anak lagi mempunyai permasalahan dengan dirinya sendiri atau dengan pembelajaran di sekolah. Nah, kesulitan pembelajaran yang dialami anak secara umum bersumber dua faktor. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri, faktor intern ya, seperti cacat tubuh, kurang mendengar, ya, kurang motivasi, intelijensi yang rendah, dan lain sebagainya. Kedua, faktor dari luar diri. Nah, seperti kekurangan fasilitas belajar di rumah, jadwal sekolah yang terlalu padat, kurang perhatian orang tua, buku penunjang yang minim dimiliki anak, infrastruktur jalanan ke sekolah yang rusak, dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi kesulitan belajar anak sedari dini, guru perlu mengenal karakteristik pada anak. Misalnya bentuk fisiknya, hobinya, minatnya, tingkat kecerdasannya, dan sebagainya. Guru perlu mengenal latar belakang keluarga, apakah berasal dari keluarga broken home, orang tua bercerai, yatim piatu, atau keluarga harmonis dan mapan. Hal ini berguna untuk kiat guru dalam melakukan pendekatan kepada anak, terutama bila penetapan pembelajaran tematik dalam pembelajaran di kelas. Pada intinya tidak terlepas dari perkembangan kesulitan belajar di dalam konsep yang dialami anak padu itu sendiri. Karena pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan terapan dari pembelajaran terpadu. Pendekatan terpadu berawal dari konsep indisipliner dalam kurikulum terpadu yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, kurikulum terpadu cenderung lebih memandang bahwa suatu pokok bahasan yang harus terpadu atau integrate secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pembelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batasan-batasan antara pelajaran dapat ditiadakan. Kurikulum terpadu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara kelompok
atau individu dengan lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar. Memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi. Pendekatan terpadu menekan pada keterkaitan dan keterhubungan atau relationship antar berbagai disiplin ilmu. Sifat keterhubungan antara disiplin itu pada kenyataan melahirkan sejumlah variasi yang memiliki makna yang tidak persis sama. Nah, yang pertama adalah paralel disiplin. Pembelajaran yang mengurutkan suatu pelajaran dengan pelajaran lain berkenaan dengan suatu isu atau konsep yang sama. Yang kedua adalah lintas disiplin atau cross disciplinary ya. Pembelajaran yang memandang satu bidang studi dari perspektif bidang studi lain. Kemudian pluridisiplin atau pembelajaran yang berhubungan antara dua bidang studi yang berbeda dengan menggunakan sebuah tema. Kemudian multidisiplin atau pembelajaran yang bertolak dari suatu tema dengan mengusung satu bidang studi inti dan menyertakan pula bidang studi lain. Nah, tidak ada upaya untuk menghubungkan antara bidang studi. Nah, kemudian interdisiplin, pembelajaran yang secara sadar menghubungkan tujuan, isi dan kegiatan belajar dari berbagai bidang studi yang berbeda untuk menggali sebuah tema. Kemudian keterpaduan hari atau integrated day, program pembelajaran sehari full day program yang didasarkan atas tema utama dan masalah yang muncul dari dunia anak. Penekanannya pada suatu pendekatan organik terhadap kehidupan kelas yang berfokus pada kurikulum yang digali dari pernyataan dan minat anak. Kemudian program lengkap atau complete program, pembelajaran yang bertolak dari kurikulum yang bersumber dari kehidupan siswa. Ini adalah bentuk terekstrim dari interdisiplin dan program integratif yang total, karena kehidupan siswa sama dengan sekolah. Nah, bertolak dari konsep pendekatan terpadu yang kita tahu menyatakan bahwa ada 10 model integrasi pembelajaran, yaitu model fragment, connect, ada nest, kemudian sequence, share, web, treat, integrate, immerse, dan network. Nah, model-model itu berentang dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, mulai dari separate subject sampai eksplorasi kepaduan antara aspek dalam satu bidang studi, atau model fragment, connect state, model yang menterpadukan antara berbagai bidang studi. Yang pertama adalah model fragment, mengajarkan bidang studi terpisah dari bidang studi lain. Matematika bukan sejarah, bahasa bukan seni, dan sebagainya. Model tradisional merupakan prioritas guru sebelum mereka beralih ke lintas disiplin. Kemudian model connect atau aspek-aspek pembelajaran dalam satu bidang studi dihubungkan dari suatu topik lain. Nah, konsep-konsep keterampilan ke keterampilan melalui gagasan yang berhubungan secara eksplisit. Kemudian model nest, pengajaran suatu bidang studi dengan target berbagai keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan tentang substansi khusus. Model sequence, pelajaran suatu topik atau unit data diulang dan diurut bertepatan antara satu bidang studi dengan yang lain. Contohnya bahasa menyajikan novel tertentu dan yang mencerminkan periode sejarah tertentu, dan guru sejarah tertentu dan guru sejarah mengajarkan periode sejarah yang sama. Nah, aktivitas masing-masing kegiatan mempertinggi yang lainnya. Kemudian model share atau pembelajaran bertolak dari dua disiplin yang berbeda, yang memiliki ketumpang tindihan konsep atau keterampilan untuk mengikat keterpaduan pembelajaran. Kemudian model web, web-based, pembelajaran merepresentasikan pendekatan tematik untuk menterpadukan bidang studi. Kemudian
model treat. Nah, pembelajaran suatu keterampilan atau keterampilan berpikir kerjasama, belajar, mengorganisasikan dan disajikan melalui berbagai bidang studi. Nah, model ini berfokus pada metakurikuler atau perilaku metakognitif, sehingga siswa dapat belajar tentang bagaimana belajar. Misalnya, keterampilan berpikir hubungan sebab akibat. Nah, model integrate, pembelajaran bertolak dari ketumpangtindihan konsep keterampilan dan sikap pada semua bidang studi. Kemudian model immerse, pembelajaran semua bidang studi bertolak dari kacamata atau sudut pandang, pengalaman, dan keahlian belajar. Bisa jadi hasilnya terlalu dangkal atau sempit, tergantung pada kapasitas belajar. Tetapi keadaan ini menjadikan pembelajar memahami cara pandang dan kemampuannya sendiri. Dan yang terakhir adalah model network. Pembelajaran beranjak dari kacamata seluruh pembelajaran dan para ahli dalam berbagai bidang studi terkait. Karakter model ini membutuhkan input dari luar, sehingga apa yang telah dipikirkan oleh pembelajar menjadikan sesuatu yang baru dari segi perspektif atau lebih luas atau mengakibatkan perbaikan gagasan. Dalam mencari pengetahuan, pembelajar akan tergantung pada jaringan sebagai sumber informasi yang utama, yang kemudian mereka sharing kembali dengan kacamata keahlian dan pengalaman mereka. Pembelajar melakukan proses integrasi melalui seleksi terhadap sesuatu yang diperlukan. Nah, beberapa karakteristik dari pembelajaran tematik adalah holistik. Nah, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik dimulai dan dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Nah, pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Nah, pada gilirannya nanti hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di hadapan mereka. Kemudian bermakna, ya, kajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, sehingga memungkinkan terbentuknya semacam sajian antar skemata yang dimiliki oleh siswa. Pada gilirannya nanti akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih fungsional dan siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupannya. Kemudian autentik. Nah, pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dari prinsip yang tidak dipelajari. Hal ini dikarenakan mereka dalam belajarnya melakukan kegiatan secara langsung. Nah, mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, hasil dari interaksinya dengan fakta dan peristiwa secara langsung, bukan sekedar hasil pemberitahuan guru, ya. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedang siswa bertindak sebagai aktor dari pencari informasi dan pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan kepada pendekatan discovery inquiry. Siswa perlu terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Pembelajaran tematik pada dasarnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswanya. Keterlibatan siswa dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan proses evaluasi mampu mewadahi pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Nah, hal ini memungkinkan siswa termotivasi untuk secara terus-menerus belajar. Nah, sedangkan karakteristik
model pembelajaran tematik di sekolah dasar itu antara lain berpusat pada siswa, kemudian memberikan pengalaman langsung dan memisahkan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, kemudian menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima adalah sifatnya fleksibel. Kemudian hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Nah, pembelajaran tematik pada kenyataannya memiliki beberapa kelebihan dari model pembelajaran tematik adalah misalnya yang pertama faktor motivasi. Nah, karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa,